Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Seusai UFC 287 yang telah dilaksanakan di O2 Arena, London, Inggris, demi menyambut juara kelas welterweight yang juga orang Inggris, siapa lagi kalau bukan Leon Edwards. Bisa dibilang Leon Edwards ini mirip seperti Aljamain Sterling, yang mana ketika melawan Piotr Yan yang pertama, Aljamain Sterling dimaki-maki, dihina-hina, hingga berbulan-bulan oleh para fans. Dan rupanya Aljamain Sterling mampu menunjukkan levelnya, bahwa ia mampu mengalahkan Piotr Yan dengan pertarungan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan Leon Edwards. Ketika hampir kalah dari Nate Diaz di ronde kelima, Leon Edwards semakin dipandang sebelah mata dan dinilai tidak mungkin menang, apalagi harus melawan fighter yang belum pernah kalah di UFC, yaitu Kamaru Usman. Namun rupanya Leon Edwards mampu membuat si dagu granit terkapar seperti patung batu yang jatuh. Tapi nama Leon Edwards masih diragukan menang lagi dari Kamaru Usman, sehingga Leon Edwards masih menjadi underdog. Namun rupanya di UFC 287, Leon Edwards membungkam siapapun yang telah meragukannya, bahwa ia tetap bisa mengalahkan Kamaru Usman. Nah, atas kemenangannya ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 11 kemenangan beruntun. Rupanya sabuk emas yang dimilikinya dinanti-nanti oleh banyak fighter. Bahkan bukan hanya dinanti oleh fighter kelas welter, tapi juga dinanti oleh sang raja kelas lightweight, yaitu Islam Makhachev. Kemauan Islam Makhachev untuk melawan Leon Edwards diungkapkan melalui akun Twitternya dengan berkata, "Saya ingin Leon Edwards berikutnya bulan Oktober di Abu Dhabi." Ya, buat yang udah lama ngikutin UFC, kebanyakan nggak peduli dengan cuitan ini, alias nggak menganggap serius isi cuitan ini. Kenapa? Yap, karena kemungkinan besar yang membuat cuitan itu adalah manajernya Islam Makhachev dan Kamaru Usman. Siapa lagi kalau bukan Ali Abdelaziz? Ya, pokoknya kalau postingnya di Twitter, kemungkinan besar itu adalah Ali Abdelaziz. Sedangkan kalau di Instagram mungkin masih bisa diyakini itu adalah Islam Makhachev. Tapi yang pasti kita tunggu apakah ada media yang langsung mewawancarai Islam Makhachev untuk mendengar langsung apakah Islam benar-benar ingin melawan Leon Edwards. Tapi bukannya media menanyakan Islam Makhachev, tapi justru langsung menanyakan itu kepada Leon Edwards, yang mana media menanyakan soal kesediaan Leon Edwards untuk melawan Islam Makhachev. Maka Leon Edwards meresponnya yang intinya siapapun lawannya saya siap. Namun gue rasa itu nggak mungkin terjadi, karena kedua divisi ini diisi oleh para fighter yang haus akan gelar di kelas lightweight. Di kelas lightweight masih ada Dustin Poirier, Charles Oliveira, dan Beneil Dariush. Lagi pula Islam Makhachev sudah lebih dulu meninggalkan para fighter kelas lightweight untuk melawan fighter lain dari kelas ini, yaitu Alexander Volkanovski. Sedangkan di kelas welter ada Belal Muhammad, Khamzat Chimaev, Shavkat Rakhmonov, dan Colby Covington. Dan tentu yang kemarin nagihin title shot, siapa lagi kalau bukan Conor McGregor. Tapi gue rasa itu cuma gimmick, karena ya gila aja, untuk tahun ini aja dia harus menjadi pelatih dulu di Ultimate Fighter, dan setelah itu harus melawan Michael Chandler. Tentu yang namanya melawan Michael Chandler gak mungkin cuma luka kecil, yang ada malah luka yang punya efek jangka panjang. Jadi mustahil Conor McGregor melawan Leon Edwards, sekalipun Leon Edwards berharap money fight. Tapi Dana White sudah menjelaskan langsung, bukan via Twitter lagi, tapi benar-benar via wawancara, bahwa fighter yang memakai jas pink yang berdiri di jajaran para penonton akan menjadi lawan selanjutnya untuk Leon Edwards. Namun ternyata Leon Edwards merasa bahwa Colby Covington tidak pantas menjadi lawan berikutnya, dengan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana mungkin itu masuk akal. Dia tidak bertarung selama lebih dari 1,5 tahun, duduk di luar dan tidak terluka. Saya tidak mengerti bagaimana dia meluncur untuk perebutan gelar dunia ketika ada orang lain di divisi yang aktif dan bertarung, dan tidak duduk manis saja. Saya adalah raja sekarang, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi saya merasa harus memutuskan siapa yang berikutnya." Gue rasa Leon Edwards lebih berharap melawan Belal Muhammad atau bahkan Khamzat Chimaev, karena hanya dua nama itu yang masuk akal ketimbang melawan Colby Covington yang jarang bertarung. Sedangkan Kamaru Usman entah pensiun atau tidak, namun jika Usman tetap fight, kemungkinan akan melawan Belal Muhammad atau Shavkat Rakhmonov. Tapi untuk Khamzat Chimaev terlihat sangat dilema harus berada di kelas apa, karena
Perjalanannya di kelas welter sudah sangat dekat dengan pertarungan gelar, sedangkan di kelas middleweight belum tentu langsung mendapatkan title shot jika Khamzat Chimaev menang dari Marvin Vettori atau Robert Whittaker, yang mana tentu itu semua karena masalah kesehatannya Khamzat Chimaev, yang sudah tidak bisa lagi seperti dulu, yang dengan mudahnya memainkan berat badan. Sedangkan Justin Gaethje setelah menang dari Rafael Fiziev, banyak yang menginginkan terjadinya trilogi super brutal, yaitu Justin Gaethje melawan Dustin Poirier lagi. Oh iya, ngomongin soal Justin Gaethje terus memperpanjang rekornya soal bonus di UFC, di mana di UFC 287 pertarungannya dengan Rafael Fiziev dinobatkan sebagai Fight of the Night, atau pertarungan terbaik malam ini, atau pertarungan terbaik di event UFC 287. Nah, bicara soal bonus tentu bicara soal bayaran. Yap, selain mendapatkan bonus dari UFC yang mana itu adalah bonus ke-11-nya Justin Gaethje juga mendapatkan bayaran yang fantastis, walaupun hanya bertarung 3 ronde. Dikabarkan bahwa Justin Gaethje menerima bayaran sebesar 1,1 juta dolar alias 17 miliar rupiah. Sedangkan Rafael Fiziev mendapatkan bayaran sebesar 270.000 dolar alias 4,1 miliar rupiah. Sedangkan Marvin Vettori dengan pertarungan 5 rondenya mendapatkan bayaran 335.000 dolar atau 5,1 miliar rupiah. Nah, tentu untuk Kamaru Usman mendapatkan bayaran yang besar juga, yang mana tentu di atas 1 juta dolar, yaitu bahwa Kamaru Usman mendapatkan bayaran 1,5 juta dolar atau 23 miliar rupiah. Dan bayaran berikutnya tentu milik sang tuan rumah, sang juara bertahan Leon Edwards, yang mendapatkan bayaran 1,3 juta dolar atau 20 miliar rupiah. Tentu semua ini adalah bayaran terbesar mereka masing-masing. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman soal jadwal Leon Edwards versus Colby Covington? Dan apa tanggapan teman-teman soal bayaran para fighter? Silahkan tulis kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.